Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita bisa bertemu di tatap layar dalam mata kuliah bermain dan permainan anak. Bagaimana kabar kalian semuanya, teman-teman? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai, Ibu akan memperkenalkan RPS dari mata kuliah bermain dan permainan, di mana RPS itu mencakup seluruh perkuliahan dari awal sampai dengan pertemuan ke-16. Itu sama dengan kontrak kuliah kita ya dalam satu semester itu. Untuk itu, Ibu izin share screen RPS-nya. Mohon izin di share screen ya, teman-teman. Iya, Bu. Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ini RPS kita. Sebelum kita memulai mata kuliah bermain dan permainan anak, jadi Ibu akan mengajak teman-teman untuk mengetahui apa sih capaian dari pembelajaran prodi kita. Itu yang pertama, menguasai atau mampu mengintegrasikan teori dan konsep bermain. Dua, menguasai dan menerapkan permainan anak dalam teknologi di sini. Ketiga, menguasai pendidikan multikultural serta menghargai keanekaragaman budaya melalui berbagai permainan tradisional. Kenapa? Karena Indonesia itu kaya dengan budaya Nusantara, baik itu makanan, permainan tradisional, kemudian adat istiadatnya, suku, dan budaya masing-masing itu unik ya, dari Indonesia, dari ujung sampai dengan Merauke kalau dulu. Nah, yang keempat itu adalah terampil di bidang pendidikan melalui praktek permainan anak usia dini. Yang kelima, mampu mengkomunikasikan melalui media massa. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK ini ada nanti itu perlihatkan 13 itu yang awal, mahasiswa mampu dengan tepat menjelaskan tentang pengantar konsep dan teori bermain fiksi. Nah, akhirnya sampai bisa menganalisis metode bermain bagi anak usia dini. Kemudian bagaimana kalian mampu untuk mencari isu tren bermain dan permainan anak. Ada untuk mahasiswa mampu dengan tepat merancang alat permainan dan teman bermainnya. Di situ nanti alat permainnya itu bisa kalian menggunakan alat permainan edukatifnya untuk menstimulasi anak bisa bermain dengan mainan yang ada, disesuaikan dengan usianya. Sampai dengan pada mahasiswa mampu membuat inovasi permainan anak sesuai dengan teori bermain dan mampu mengkomunikasikan melalui media massa bermain dan permainan itu sesuai perkembangan zaman sekarang ini. Seperti itu. Bagaimana mungkin teman-teman ada pertanyaan mengenai hal-hal capaian pembelajaran mata kuliah kita nanti sampai dengan 16 kali pertemuan
Nih, Ibu akan perlihatkan juga mata kuliah yang nantinya kita akan jalani dari awal sampai dengan ini terakhir ya. Apakah terlihat teman-teman semuanya? Bisa dilihat? Bisa dilihat Mbak Dian sama Mbak Nisa? Nah, ini dari peta konsep materi ini, bermain dan permainan. Ada yang pertama adalah peta konsep materinya, kita harus tahu ininya ke teori konsep-konsepnya, teori bermain, kemudian kita menjelaskan perlunya mempelajari manfaat bermain bagi anak usia dini dan mendeskripsikan tahapan bermain dan perkembangan anak. Nah, untuk selanjutnya sampai dengan teman-teman mendiskusikan jenis bermain serta macam-macam kegiatan bermain dan alat permainan atau alat permainan edukatif dan teman bermainnya, bagaimana mendiskusikan metode bermain bagi anak usia dini. Terus nanti kita lanjut setelah UTS itu mendiskusikan langkah-langkah menganalisa kebutuhan tentang bermain permainan pada anak sesuai dengan usianya. Nah, seperti itu. Baik, kalau sudah Ibu lanjut dengan pertemuan yang selanjutnya tentang apakah sudah terlihat ya Mbak? Belum? Halo? Bagaimana? Mohon izin Ibu share kembali karena tadi ada halangan. Nah, ini kita akan bertemu dengan bagaimana kita mengetahui konsep tentang bermain dan permainan anak usia dini. Sebelum itu, sebelum kita mengetahui apa itu bermain dan permainan, kita melihat dulu bagaimana sejarah teori bermain tersebut. Ya, nih. Bagaimana terlihat teman? Nih, kita akan melihat sejarah teori bermain dulu, kemudian kita tahu teori-teori apa saja yang di dalamnya, ada teori modern, kemudian batasan mengenai bermain, pengertian bermain bagi anak TK, fungsi bermain bagi anak TK. Nah, ini sejarahnya untuk bermain. Bermain itu belum, kalau dulu belum mendapatkan perhatian khusus karena apa? Terbatasnya pengetahuan psikologi perkembangan anak dan kurang perhatian terhadap perkembangan anak itu. Nah, kalau Aristoteles berpendapat bahwa anak-anak perlu didorong untuk bermain dengan apa yang mereka tekuni di masa dewasanya nanti. Ini ada Froebel, kemudian sebelum Perang Dunia ke-1 ada beberapa tokoh yang dikategorikan teori klasik di situ. Berusaha menjelaskan mengapa muncul perilaku bermain dan apa tujuan dari bermain tersebut. Nah, ada Charles Darwin juga. Di situ ada bagaimana manusia merupakan hasil evolusi dari makhluk yang lebih rendah di situ. Nah, di sini kita akan melihat teori. Nah, di sini ya Mbak, teori tentang jadi pengertian bermain itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan anak secara aktif atau pasif dalam bentuk kelompok atau individu menggunakan alat maupun tanpa alat di situ dan dilakukan di luar ruangan dengan melibatkan ide, imajinasi, menampilkan seluruh perasaan, tangan,
seluruh badan serta dapat memberikan kesenangan dan kesegaran fisik. Nah, itulah kalau anak-anak senangnya atau dunia anak itu adalah bermain di sini. Ya. Bagaimana Mbak Anissa? Ya, Bu. Bagaimana dengan anak-anak dunia anak-anak itu? Memang benar, kalau anak usia dini itu membutuhkan permainan atau bermain yang banyak. Dia kalau disuruh belajar itu tidak akan mau, tetapi di dalam bermain itu anak mengetahui atau menambah wawasan, mendapatkan informasi yang dia dapatkan di lingkungan atau baik berinteraksi dengan teman itu merupakan kalau anak usia dini itu sudah namanya belajar, ya, bukan seperti anak orang dewasa seperti itu. Nah, ada fungsi di sini, fungsi dari bermain itu ada mempertahankan keseimbangan, menghayati berbagai pengalaman yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari, mengantisipasi peran yang akan dijalani di masa-masa yang akan datang. Terus menyempurnakan keterampilan yang dipelajari, menyempurnakan keterampilan memecahkan masalah atau problem solving di situ. Ya. Nah, meningkatkan keterampilan berhubungan dengan anak yang lain itu adanya interaksi. Untuk itu, Fitri, mungkin ada pertanyaan, Fitri, tentang fungsi bermain. Selain dia menyempurnakan keterampilan memecahkan masalah, mungkin ada yang lain dari teman-teman melihat di lapangan bahwa anak usia dini itu selain untuk dia bisa memecahkan masalah, mungkin dia bisa apa lagi? Mbak Fitri? Oke. Lanjut. Untuk selanjutnya, teman-teman, kita akan ya, apa sudah terlihat ya ini? Nah, ini kita akan lihat manfaat bermain untuk perkembangan aspek motorik kasar dan halus. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Bagaimana? Apakah di situ melihat? Untuk materi bermain dan permainan ini, apa sih manfaat bermain bagi anak usia dini? Itu ada manfaatnya bagi anak usia dini untuk aspek fisiknya yang pertama, dan perkembangan aspek motorik kasar dan halusnya. Kemudian ada aspek sosialnya di situ, ada aspek emosi dan kepribadian, dan aspek kognitifnya. Nih, ada manfaatnya, kita bisa ada manfaat bermain untuk perkembangan aspek motorik kasar dan halus. Dari kita bisa melihat dari usia 3 bulan ya Mbak, atau dari bayi juga kan, dari seorang bayi tidak berdaya karena belum mampu menggunakan anggota tubuh, hanya dapat menangis sambil menggerak-gerakkan tangannya. Kalau dia mau menangis, baru dia akan menggerakkan tangannya dan kakinya. Kalau ini bayi ya. Tapi kalau dia sudah berumur usia 4 atau 5 tahun, anak belajar menggambar bentuk
Kemudian dia menggabungkan dari bentuk geometri, misalnya segitiga ya atapnya rumah, kemudian ada orang, biasanya kalau orang itu kepalanya dulu ya lingkaran, kemudian dia kasih telinga tuh samping dan sebelah kirinya seperti itu. Nah, aspek motorik kasar, anak lari kejar-kejaran dengan temannya. Pada awal ia belum terampil berlari, lama-kelamaan anak berminat melakukannya menjadi lebih terampil. Kita lanjut. Manfaat bermain untuk perkembangan aspek kognitif. Ada aspek kognisinya ini yang diartikan sebagai pengetahuan yang luas, daya nalar, kreativitas, ada daya cipta, kemudian ada kemampuan berbahasa serta daya ingatnya. Nah, untuk anak ini dapat memahami kata-kata yang diucapkan temannya, mengemukakan keinginannya, misalnya dia anak ini ingin minta susu misalnya. Kadang kalian orang dewasa atau orang tua itu mengerti kodenya anak kalau minta susu. Kadang kalau dia belum bisa berbicara lancar, dia akan masih suku katanya dan su seperti itu. Dia minta ma su atau di belakangnya saja, kalimat yang di belakangnya aja diucapkan. Kemudian ada belajar kata-kata baru sehingga memperkaya pembenaran kata anak, bermain pantun, bernyanyi, menggunakan bahasa secara terampil dan lugas di situ. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk alat yang dipakai. Nih, teman-teman bisa lihat. Halo? Halo? Bisa terlihat ini ada alat dari permainan edukatif yang digunakan oleh anak usia dini. Nah, ini juga adalah hasil dari hibah pengabdian masyarakat kemarin, yang mana kita mengadakan workshop di 10 kelompok bermain se-Kecamatan Rungkut. Nah, ini dalamnya seperti ini. Bisa tadi bentuknya seperti tas, tetapi kalau kita keluar buka, dia akan seperti ini. Nih. Ya. Seperti itu. Bagaimana? Sudah terlihat jelas ya? Nah, seperti ini, Mbak. Sudah? Nih. Nah, seperti ini. Nih. Nah, dari mana kita lihat bahwa anak itu akan belajar membuka tutup botol ini, dia putar, kemudian dia masukkan lagi, kemudian nah setelah itu dia akan melihat ada gambar atau bentuk wajah di sini. Ya, ini dia bisa bermain dengan memakai alat permainan edukatif dari barang bekas. Kemudian ada luarannya juga bukunya atau panduan di sini. Ini seperti ini. Bukunya. Ya. Ada buku di sini bagaimana tahapan cara bermain dan cara pembuatannya. Sebelum itu, Ibu mau memberikan sedikit tayangan video
izin ya untuk share video. Oh, sudah terlihat ya? Belum? Apa sudah terlihat? Belum? Hilang, Bu. Hilang. Oke, sebentar ya. Ibu carikan dulu nih. Sebentar. Ternyata dia menghilang. Ya. Oke, siap. Bentar ya. Nah, Ibu search dulu deh. Nah, ini terdengar suara merdu kicau. Apakah terlihat dari sana ya, Mbak? Ini merupakan praktek atau ujian akhir ya untuk bermain dan permainan, di mana ada permainan tradisional, kemudian permainan modern, dan permainan gerak dan lagu di sini. Yang ini merupakan bermain pantomim di sini ya. Nah, kalian akan melihat gerakan-gerakan apa yang dilakukan oleh teman ini. Nih, ya, sebentar. Yang tadi adalah pantomim. Sekarang gerak dan lagu. Nah, ini. Kemudian kita akan lihat permainan tradisionalnya. Permainan apakah ini? Mungkin ada yang ingat? Bisa dijawab? Permainan. Naga, ular naga. Kalau sudah habis anaknya, nah akan terjadi seperti ini terakhir. Nah, ini mungkin sangat menarik sekali, kan sangat menarik sekali untuk anak usia dini, teman-teman. Budaya dari Indonesia yang perlu kita lestarikan.
Ceritanya, kalau anak-anak dulu, zaman dulu itu, harus dia setiap sore dia bermain, kemudian setelah dia bermain, memainkan permainan tradisional, dia akan menari tarian Jawa seperti itu. Untuk untuk anak usia dini melakukan suatu kegiatan dengan mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak, baik itu fisik, motorik, bahasa, kognitif. Kemudian ada seninya juga di situ, nilai moral agamanya tertanam, sosial emosionalnya saling berinteraksi dengan teman sebayanya. Disitulah ada informasi, pertukaran informasi mereka. Ini juga merupakan terapi untuk anak usia dini. Kalau sekarang itu kebanyakan anak jarang memainkan permainan tradisional. Ya. Begitu juga lahan yang ada di apalagi di kota besar itu jarang. Beda dengan yang dulu. Seperti itu. Ini kita lanjut dengan permainan